Iya, itu semua memang jalan Tuhan ya, sepertinya. Waktu saya megang NPC masih amburadul NPC, tapi kita benahin pelan-pelan akhirnya ada prestasi-prestasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita kan ada di sini untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Udah itu kebetulan ada Bapak Jokowi yang dikirim Tuhan juga buat Indonesia. Akhirnya semuanya flat. Maksudnya flat itu yang normal dan yang non difabel itu sama. Itu yang luar biasa buat yang kita dapat. Tetap semangat ya, karena insya Allah negara dan masyarakat Republik Indonesia nih akan selalu mengharapkan kiprahnya teman-teman ya dalam memperoleh prestasi ya. Semoga Indonesia lebih baik lagi. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali hadir podcast Kejaksaan Republik Indonesia dengan saya Dedi. Dan saya Angelica. Udah lama banget ya Pak. Udah lama, tapi jadi kangennya hilang gitu karena Meskipun pasangannya bukan saya tuh. nggak apa-apa, latihan kan. Lebih cantik lah pasangan daripada si Mumu amin, gitu. Hai Mumu, apa cantik. kabar? Gitu. Nah hari ini ada apa nih Pak? Aduh, hari ini merupakan banyak limpahan kebahagiaan buat saya. Benar Karena banget. satu, hadir di tengah-tengah kita bintang tamu yang mungkin kalau menurut saya sebagai pahlawan olahraga Indonesia. Kenapa? Karena beliau banyak sekali kontribusinya buat olahraga Indonesia. Siapakah beliau? Dan tentunya selain dengan olahraga, ini juga masih masuk dalam tema kejaksaan di tahun ini menuju reformasi dalam Yes. penegakan hukum modern Betul. menuju Indonesia Emas Betul, 2024. betul. Benar banget. Dan kita juga hadir di tengah-tengah kita Ya. salah satu Save the Mission atau disingkat CDM Paralimpik Paris 2024 yang kita nggak asing lagi nih siapa beliau. Benar Kita banget. perkenalkan beliau berdua nih. Selamat datang Pak Reda, Prof Reda kalau saya Prof. sebutnya Reda, lebih enak, iya. Prof Reda gitu. Dan selamat datang Pak Seni Marbun. Yuk, yang nanya duluan untuk saya. Boleh ya? Boleh, Ya, kali kamu ini nanya. junior Karena kamu punya bawa kesempatan catakan. nanya duluan. Iya dong, catatanmu banyak banget itu. Ya Pak, Om Seni. manggilnya Bapak Om atau ini apa nih biar lebih nyaman kelihatannya di kamera. Om aja nggak Om. apa-apa. Untung nggak Om Sen ya. Om Sen, Biar lebih Om Sen. singkat ya, Om Sen. Om Sen aja, lebih keren. Iya. Nah, mungkin selama ini kan kita searching aku sempat lihat cek di Kompas TV, Om merupakan ini udah merupakan periode keempat periode yang dari 2019 sampai 2024 Om diangkat sebagai presiden dari NPC ini sendiri. Terus kan ini udah bukan hal yang baru. Boleh nggak diceritain sedikit pengalamannya setelah 4 kali menjabat sebagai ketua umum? Ya kan, bener ya, saya nggak salah kan, bener. Oh ya, 4 kali menjabat sebagai ketua umum dan di kesempatan kali ini, kalau kemarin kan fokusnya targetnya adalah mempertahankan juara umum ya untuk Indonesia itu sendiri. Sebelum saya beralih ke Prof Reda, saya mau bertanya dulu apa rasanya untuk menjabat lagi di NPC ini gitu. Iya, itu semua memang jalan Tuhan ya, sepertinya. Waktu saya megang NPC masih amburadul NPC, tapi kita benahin pelan-pelan akhirnya ada prestasi-prestasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita kan ada di sini untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Udah itu kebetulan ada Bapak Jokowi yang dikirim Tuhan juga buat Indonesia. Akhirnya semuanya flat. Maksudnya flat itu yang normal dan yang non difabel itu sama. Itu yang luar biasa buat yang kita dapat. Jadi selain untuk mencapai emas, kesetaraan yang terlebih dahulu. Kesetaraan itu yang dirasakan Pak Seni ya, dan teman-teman difabel yang lain betul. kan gitu. Sehingga teman-teman dikasih kesempatan yang sama dengan teman-teman Yang untuk bisa berkarya untuk bangsa ini ya. Luar biasa loh. Dan tentunya nyambung dengan apa yang ditanyakan Angel. Pak, berat nggak sih Pak
jadi ketua umum NPC itu Pak, dengan banyak karakter teman-teman seperti ya katakan kita ngeliat bahwa teman-teman difabel pasti punya karakter apa masing-masing gitu kan Pak. Nah dengan banyak cabur gitu, kira-kira ada kendala nggak dalam pelaksanaan tugas Pak? Kebetulan kan saya dari atlet juga ya, jadi saya tahu kebutuhan atlet harus diapain, harus dibagaimanain, nge-pushnya juga bagaimana, jiwanya harus diapain. Dan saya percaya yang saya pegang ini kan bukan perintah saya, perintah Tuhan. Jadi saya jalan aja sesuai dengan perintah Tuhan gitu. Jadi ya memang berat, tapi ya udah kita jalankan aja apa yang ada. Nah sekarang menginjak ke Pak CDM. Pak CDM. The mission. Memang keren penyebutannya. Sebagai CDM Prof Reda, apa yang Prof rasakan setelah mendapat amanah sebagai CDM? Ya. Pertama-tama saya ingin kasih tahu nyebutnya itu Chief de Mission. Chief de Mission. Karena saya parle français. Jadi bukan bahasa Inggris itu. Bukan Pak ya? Chief de Mission. Chief. Kalau Prancis itu ada ong ya, ang gitu. Ya. Lebih baik CDM ya. Ong Seni. Terus apa yang Prof rasakan Prof? Ya, kepercayaan ini Prof? Kepercayaan yang menurut saya luar biasa ya. Karena itu tak diduga, tak disangka ya dapat diminta untuk menjadi CDM untuk teman-teman difabel yang berjuang di Paralimpik ya. Nah, ya saya juga nggak tahu bagaimana cara melihatnya. Itu kan mungkin NPC sendiri yang melihat atau juga yalah karangan para olahragawan itulah para teman-teman itu semua. Saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin karena saya banyak bergerak di bidang sosial mungkin. Dan olahraga ya. Dan olahraga. Jadi IG-nya Prof soalnya lari semua nih Prof. Di IG saya kan memang banyak tentang sosial dan olahraga. Iya. Ya mungkin NPC ngelihat wah ini cocok nih. Satu aliran kayak ini. Tapi alhamdulillah saya merasa bangga dan berbahagia lah menerima mission itu. Ini jadi tantangan nggak sih Prof? Ini jadi tantangan berat nggak buat Prof ini? Ini yang perlu teman-teman tahu juga bahwa semua ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan itu harus kita hadapi dan kita selesaikan dengan baik. Siap. Gitu. Jadi nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat karena semua harus kita hadapi dan apapun hasilnya kita sudah berjuang terlebih dahulu. Siap. Prof melihat kemarin Prof sudah sempat hadir di Solo untuk melihat pelatnas ya. Dan mungkin nanti dalam beberapa hari ini Prof juga akan hadir lagi di tengah-tengah mereka nih. Tapi kalau kemarin kan cuman berkumpul aja nih, belum melihat potensi, belum melihat sarana prasarana gitu. Nah, kira-kira Prof melihat yang kemarin terakhir di Solo, energi dari para atlet itu kayak apa Prof di mata Profesor? Semangatnya tinggi. Tinggi ya Prof? Tinggi itu. Oleh karena itu semangat yang tinggi harus tetap dijaga konsistensinya agar tetap tinggi ketika di Paris nanti. Iya. Pak Seni, sekarang giliran kamu atau saya nih? Kan saya nungguin senior berhenti ngomong, baru saya ngomong. Iya. Kan sopan santun ya. Nah, sekarang gue ngargain yang muda nih, gue kasih kesempatan daripada habis pertanyaannya. Nah, Sobat Adiaksa, seperti yang tadi dijelasin sama Prof Reda, Pak. Saya tertarik sama ada kutipan Prof Reda yang selalu diulang di setiap speech beliau. Beliau mengatakan bahwa the power of mind itu sangat ini ya Pak, sangat berketerkaitan khususnya dalam atlet Paralimpik kali ini. Nah, saya bergeser ke Om Sen nih sekarang. Tadi melihat antusias yang besar, vibe yang begitu luar biasa buat teman-teman. Kira-kira untuk terkait dengan pembinaan dan kebutuhan para atlet ini seperti apa yang Om harapkan di mungkin kepemimpinan Pak Reda yang baru yang sekarang saat ini? Mungkin yang diharapkan ke depannya seperti apa, khususnya dalam target yang sekarang kan emas ya, saya udah baca di ini. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Kepala Kejaksaan Agung ya, mengizinkan Pak Reda terus teman-teman yang lain bisa hadir di tengah-tengah NPC untuk memberi supporting buat NPC untuk berlaga ke depan di Paralimpik guna mengharumkan nama bangsa tentunya. Dan kita selalu mengharapkan nasihat-nasihat dari Prof Reda
dan teman-teman yang lain yang sudah pernah ikut ke jadi Chief de Mission. Saya mengharapkan kita semua NPC mengharapkan kebersamaan kita itu direntui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bukan saya yang mendapatkan Pak Reda, tapi Pak Reda yang menemukan itu Tuhan gitu ya. Taruh di tengah-tengah NPC untuk satu motivasi yang luar biasa. Tuh, kenapa ya kalau dengerin Pak Sen itu teduh. Teduh banget, sama kayak kalau mendengarkan tuturan dari Prof Reda gitu. Temanya lagi seduh. Nah, kalau sekarang kita lebih masuk ke teknis nih, Pak Seni atau Om Seni. Sekarang itu kita ada berapa cabur sih, yang akan ikut dalam Paralimpik nanti? 10 cabur ya. Dan itu dari 10 cabur itu cabur apa saja yang berpotensi dapat emas ini? Mungkin kita bisa dapat dari bulu tangkis, atletik, angkat berat, judo mungkin bisa dapat ya pertama kali. Blind judo ya? Blind judo. Pertama kali ikut. Mungkin itu dulu deh. Ya saya nggak berani janji terlalu besar-besar. 10. Om Sen itu bukan tipikal orang yang menyombongkan. Bukan terlalu targetnya terlalu tinggi tapi nanti hasilnya enggak. Lebih baik enggak target kecil tapi capainya luar biasa. Sepertinya kayaknya teorinya begitu. Kalau Olimpik yang kemarin terakhir berapa dapatnya? Dapat 2 emas, 2 perak, kan? 3 perunggu. Itu targetnya berapa sebelumnya? 1 dapat 2. Sama juga yang di sini nih. 1 insya Allah dapat 4 insya Allah. Kita di olahraga itu nggak bisa berangan-angan seperti kita sekolah. Kalau sekolah kan kita bisa ngerpek, bisa pakai dukun, bisa macam-macam. Tapi kalau di olahraga tuh kayak yang itu tuh Pak Seni itu dulu sekolahnya pakai dukun. Iya. Kalau olahraga awal anak presiden kalau kalah ya kalah aja. Iya. Jadi kita nggak bisa ngomong terlalu tinggi-tinggi. Nah, berbicara fasilitas nih. Kemenpora sebagai stakeholder yang strategis dalam mendukung Paralimpik ke depan. Gimana menurut Pak Seni? Apakah sudah cukup dukungan dari Kemenpora? Ya tadi saya sudah utarakan kita itu bisa eksis ke depan itu karena keberadaan Pak Jokowi ya. Dan sekarang pun Pak Jokowi mengirimkan satu menteri yang luar biasa juga yang sama-sama muda, maksudnya sama-sama jiwa olahraga kayak Prof Reda. Saya rasa ke depan olahraga Indonesia itu akan semakin bagus. Contohnya kemarin sepak bola aja kita bisa ending luar biasa. Itu saya angkat topi luar biasa itu. Dan nanti juga ada bulu tangkis Thomas Cup ya apa? Itu kan Thomas Cup. Itu kan sekarang final kita. Luar biasa sekarang keberadaan olahraga Indonesia di bawah naungan Pak Jokowi dan Menteri Pemuda Olahraga. Oh iya, betul. Siap. Prof Reda, kira-kira langkah strategis apa sih DM untuk mendorong capaian prestasi para atletnya nanti ke depan? Yang kalau bagi saya yang jelas ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan, motivasi dulu. Ya kan? Mengingat teman-teman difabelitas ini kadang-kadang dia turun naiknya tinggi deh. Emosinya turun naik. Nah, itulah yang menyebabkan Pak Om Seni tadi nggak bisa memastikan ini, ya kan? Karena tergantung moodnya teman-teman itu. Kalau mood memang lagi tinggi banget itu, udah dibabat habis mereka tuh. Nah, saya udah pelajarin, ya kan? Kenapa mereka bisa demikian? Karena mungkin situasinya, ya kan? Jadi akhirnya mereka teman-teman punya emosi yang sangat naik turunnya cukup tajam. Oleh karena itu kita harus jaga. Yang terpenting harus dijaga tuh, ya Om ya, harus jaga benar itu. Ini saya juga mungkin Om Seni lebih paham itu. Tetapi setelah saya pelajari itu harus jaga tuh momen-momen itu supaya keterikatan antara atlet dengan pelatih dan tim terkait lainnya tuh harus benar-benar menyatu. Jangan sampai itu ada sesuatu yang membuat ya moodnya jadi turun naik prestasinya anjlok. Jadi lebih ke penguatan ke sugesti para atlet ya, Prof. Yang dibilang sama Pak Reda terkait the power of mind. The power of mind ya, harus bisa meyakinkan mereka gitu. Prof, kira-kira kalau melihat
tapi Prof belum berkunjung lah ya ke mungkin setelah berkunjung baru tahu. Makanya kan saya ada rencana dia dalam hari libur ini saya akan berkunjung ke sana, melihat langsung, pengen berinteraksi langsung. Betul, Sama atlet. betul. Dan bahkan mungkin saya turut ikut berolahraga sekalian. Benar. Ya, keren Gitu. ini. Betul. Pengen tahu ini gimana emosinya. Betul. Jadi saya ingin mengukur nih. Oh, ternyata monitoring dulu lah nih, observasi. Oke. Kemarin saya datang perkenalan. Nah, ini minggu ini saya datang untuk memang langsung observasi di lapangan. Kebutuhan real apa yang perlu didorong kebutuhannya ke depannya. Ya. Oke. Apa fasilitas yang perlu disupport, ya kan? Jadi kita nanti observasi langsung di lapangan. Ya. Prof, ini ada banyak masukan nih dari netizen kan. Publikasi Paralimpik tuh kayaknya ada disparitas gitu dengan publikasi Olimpiade gitu. Apa yang kira-kira akan dilakukan CDM dan NPC nanti ke depan dalam rangka mendorong publikasi biar lebih masif gitu, Prof? Nah, ini juga publikasi merupakan salah satu bagian yang bisa memotivasi lebih para atlet. Ya, betul, Prof. Karena kalau atlet ini teman-teman atlet difabel ini mengetahui bahwa mereka terekspos, itu akan memberikan semangat tambahan. Betul. Artinya mereka dipercaya dan diyakini untuk bisa mewakili Indonesia. Betul. Oleh karena itu kita harapkan ini publikasinya jauh lebih masif dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi lebih minimal ya mendekati yang Olimpiade lah. Iya, betul. Jadi pesan untuk teman-teman media, Prof, apa Prof? Untuk itu, Prof. Mumpung di podcast ini kan gitu. Pasarkan pun udah masuk ke ide Pareda. Iya. Nanti kita juga bawa influencer nanti juga. Iya, betul. Bawa influencer supaya kan kalau saat ini kan nggak hanya cukup media saja ini, tapi kebanyakan di media sosial itu influencer malah banyak berpengaruh. Efektif itu, efektif langsung. Betul. Oke, sependapat lah kalau itu kan. Terus. Nah, kalau misalnya berbicara dengan publikasi, mungkin beralih ke Omsen. Setelah tadi udah dipaparin ke Sobat Adiaksa terkait dengan apa yang tadi Prof Reda sampaikan, baik dari bagaimana kita melihat fasilitas yang harus dipenuhi, terus harapannya ke depan. Selain itu juga publikasinya juga akan didorong. Berarti kan harusnya ini menjadi ajang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Harapannya ke depan untuk NPC ini sendiri, Omsen. Kita udah TC dari mulai Januari ya. Jadi kita pulang dari Cina kemarin langsung diperintahkan oleh Pak Menpora untuk TC, langsung segera TC untuk jangan terlalu lama diam. Jadi saya rasa persiapan kita udah maksimal ya. Kalaupun target kita 1, itu kan kita belum tahu, tidak mendului Tuhan gitu. Tapi 1 itu udah bagus banget kalau kita dapat 1. Kalau lebih itu berarti bonus dari yang di atas gitu. Tapi kita yakin itu pasti lebih. Sama sih kayaknya. Om Zeni, pemegang peringkat 1-nya sekarang Olimpiade Paralimpik siapa sih, Bu? Cina ya, masih Cina ya. Dengan perolehan berapa? Waduh, saya lupa itu. Saya lupa, Bos. Banyak ya berarti. Ya, banyak. Artinya Indonesia juga Cina juga lebih banyak. Oh iya. Lebih banyak ya. Betul. Tapi kita bisa dapat peringkat 64 kalau nggak salah kita. Itu udah bagus banget saya rasa. Gitu ya. Karena di sebelumnya juara umum kan? Enggak, kalau itu ASEAN Para Games. Oh, itu ASEAN Para Games. Kalau ASEAN Para Games kita juara umum ya. Triple kita malah. Triple kali berturut-turut. Kali betul hat-trick ya. Oke. Kalau ini kan dunia soalnya. Dunia sulit, Bos. Betul. Dunia tuh tidak gampang jadi atlet bisa masuk Olimpiade, Paralimpik. Makanya ada single event untuk mencari poin agar terpenuhi poinnya bisa dipanggil masuk ke Paralimpik. Nah, sekarang gini mau ngomong ke Ketua Umum NPC dulu. Om Sen, peran serta tokoh, pengusaha, ada nggak sih ke para atlet itu? Apalagi mereka-mereka yang menjuarai cabur gitu ya. Dapat bonus nggak sih mereka dari teman-teman? Ada kepedulian nggak sih dari? Ada, dapat dari negara kan dapat. Kalau dari negara ada ya? Ada. Itu makanya saya bilang tadi kita udah flat dengan yang non difabel. Luar biasa ya. Berapa sih? Ini biar
publik tahu ini. Kalau Paralimpik mungkin 5,5. 5,5 meter. Oh, 5,5 M. Oh, oke. Itu Satu medali emas. Satu medali emas. Oh, banyak juga ya. Banyak juga kita nggak ikut. Sama kayak yang normal kan juga. Sama. Ya. Sama ya. Sama ya. Sama. Kita basket nggak ada ya? Apanya nih? Cabornya. Oh, untuk cabur Belum ya cabornya. Itu yang dari negara ya? Iya. Ada tambahan nggak dari pengusaha? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau seandainya ada pasti seneng ya? Iya. Kita nggak terlalu mengharap itu sih. Oh gitu ya? Iya. Mudah-mudahan hadirnya Pak Reda nanti ini Prof Reda. Banyak Kata Prof kepedulian. Reda kayaknya mereka mau aku deh. Prof Reda, kesejahteraan atlet itu berpengaruh nggak sih terhadap prestasi? Iya, kan mereka kan manusia biasa, sama seperti kita. Iya. Dan mungkin banyak berpikir ke arah ke depan ya pasti ada itu. Oleh karena itu ya harapan ini dengan mengikuti lomba ini dia dapat medali emas itu merupakan pencapaian ke depan dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Iya. Dan Itu. Prof, sepertinya saya harus cross check langsung ke Om Seni. Benar nggak sih atlet-atlet Paralimpik ini kesejahteraannya udah bagus sekarang? Wah, luar biasa. Udah bagus ya? Makanya saya bilang tadi ada Pak Jokowi. Iya, Jokowi iya, itu sepertinya dikirim oleh Tuhan ke Indonesia. Iya. Semua kan beres di Indonesia sekarang. Iya, Termasuk difabelnya. Jadi kita udah flat dengan yang non difabel. Saya nggak angkat Jokowi, tapi kenyataannya seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan atlet-atlet Paralimpik kita nanti ke depan bisa lebih menunjukkan kiprahnya ya dengan dukungan pemerintah. Kalau saya sih mudah-mudahan presiden ke depan tuh nggak jauh dari Pak Jokowi. Amin. Karena tadi dengan kesejahteraan yang sudah ya terjamin lah ya. Itu mengakibatkan mereka juga memang fokus ke ini olahraganya. Iya. Fokus terus gitu. Makanya nggak salah tadi pemerintah Pak Jokowi ini memang sudah sangat membantu sehingga ya prestasinya makin lama semakin naik. Siap. Kayaknya keren ya teman-teman NPC Indonesia ini. Sekarang terpusat pelatnas di Solo ya, Om Seni. Ya. Sarana prasarana di Solo udah memadai. Udah lengkap ya. Kita kan 2 kali jadi tuan rumah. Pelatnas ya. Bukan pelatnas tuan rumah penyelenggaraan event internasional. Iya, jadi ada semua ya di Solo. Semua di Solo. Itu pun masih tadi Prof Reda meyakinkan kita masih melihat kalau fasilitasnya ada yang kurang dipenuhi lagi. Iya. Tapi ada pelatnasnya yang di daerah lain nggak? Nggak ada. Semua terpusat di Solo. Oke. Termasuk asramanya ya? Asrama kita pakai hotel. Pakai hotel ya? Iya, pakai hotel. Oke. Saya juga dulu atlet, tapi dulu saya nggak pernah pakai hotel. Atlet zaman dulu ya? Nggak ada dukungan. Duit juga nggak ada. Duit juga nggak ada. Siap. Mungkin sekarang kita nggak bisa lama-lama kan ya? Iya, benar. Nah, kira-kira Prof Reda selaku Chief de Mission apa kira-kira yang akan disampaikan ke para atlet nih, Paralimpik? Tetap semangat ya, karena insya Allah negara dan masyarakat Republik Indonesia nih akan selalu mengharapkan kiprahnya teman-teman ya dalam memperoleh prestasi. Ya. Semoga Indonesia lebih baik lagi di bidang yang teman-teman perjuangkan itu. Siap. Kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman atlet Paralimpik Indonesia. Prof Reda sampai terharu, saya jadi ikut terharu juga. Memang rasanya beda ya kalau berinteraksi dengan rekan-rekan para atlet Paralimpik ini, Prof. Lebih menyentuh hati karena semangatnya luar biasa. Kita yang lebih sempurna malu rasanya kalau kita nggak banyak berkarya untuk bangsa ini. Karena teman-teman itu ternyata dengan keterbatasan masih tetap bisa berkarya. Seperti Om Seni ini atlet lempar lembing ya Om ya? Cakram sama angkat berat tuh. Dan pernah dapat emas. Ya, saya peringkat 7 di Olimpiade terakhir di Korea. Wah.
curiga nih, dulunya sering nyambit siapa? Dendam ya Pak, dendam Lagi- sebenarnya. Ya, daripada nyambit orang lu ya kan. Olahraga deh. Nggak salah Pak Jokowi nunjuk beliau Benar, sebagai balik lagi, NPC, balik. Ketua Umum NPC Indonesia itu. Nah mungkin Pak terakhir untuk tadi kan udah ke Prof Reda untuk harapannya, mungkin dari Om Sandy juga karena kita kan sekarang ada di podcast Kejaksaan RI Pak, bergeser sedikit terkait dengan adanya banyak kan udah untuk penanganan hukum itu sendiri kan udah banyak aturan-aturan atau kayak misalnya di fasilitas umum udah ada prioritas untuk teman-teman disabilitas yang memang udah disamaratakan. Mungkin spesial untuk kejaksaan itu sendiri Pak, dari Bapak selaku NPC harapannya ke depan di luar dari Paralimpik ini sendiri seperti apa? Saya rasa ini kerjasama yang bagus banget ya, karena kita juga tentang hukum itu kan kita nggak tahu. Jadi makanya saya tadi udah bilang kalau ada Prof Reda di tengah-tengah NPC itu udah luar biasa, dan saya mengharapkan ke depan ini terus dipelihara, dan kita selalu mengharapkan nasihat-nasihat dari bapak-bapak kejagung apa yang harus kita lakukan, karena kita juga kan buta ya dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas kita mau mendengarkan apa nasihat dari bapak-bapak yang mengerti hukum, kita harus bagaimana sih di hukum ini sebenarnya. Supaya adanya kesetaraan itu tetap Ya, ada gitu ya, ya, Pak di Indonesia. Ya memang. Tapi tadi udah nyampe di kantor kami, fasilitas untuk difabel udah memenuhi syarat kan Luar Pak? biasa, Udah akses gampang ya. Saya bilang, oh ini kantor bagus banget ini. Tidak ada perlakuan berbeda nih. Iya, Jadi benar. tadi jalan menuju ke sini pun beliau nggak mengalami kesulitan. Aksesnya udah luar biasa. Dan apapun itu, Om Seni, kami bangga banget Bangga banget. pada untuk teman-teman Terima kasih, Paralimpik terima kasih. Indonesia. Dan tentunya NPC Indonesia keren banget. Terima kasih. Sobat Adiaksa, karena tadi saya udah di kontak sama Rasman nih, ajudannya Pak Cepetan. Prof Reda. Jangan lama-lama kan Bapak banyak jadwal hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, Ya. kami podcast Kejaksaan Republik Indonesia mengucapkan terima Terima kasih kasih banyak. pada Om Seni selaku Sama-sama. Ketua Umum NPC Sama-sama. Indonesia, dan Pak Prof Reda selaku Chief the Mission. Nah ini udah benar nggak Prof? Dan tentunya Dan- kita juga mohon maaf kalau misalnya ada salah penyebutan. Ada salah salah penyebutan, kata nggak apa-apa. atau Justru yang ini buat tadi kenapa. malah kelihatan alami, karena memang kita nggak pakai persiapan tadi, nggak pakai bridging, nggak pakai Kayak pakai gitu. make up. Nggak pakai make up juga. Untung bintang tamunya cakep-cakep, hostnya ya agak lumayan juga gitu. Bajunya sama. Bajunya sama, udah janjian. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Prof Reda selaku CDM untuk meningkatkan upaya publikasi terhadap Paralimpik ke depan. Jadi ini termasuk target beliau nanti ke depan. Tadi udah dibisik-bisik sama Prof Reda bahwa jangan kaget nanti kalau banyak atlet-atlet Paralimpik Paris 2024 akan ada di Videotron seluruh Indonesia. Kita akan gunakan stakeholder kejaksaan untuk mendukung publikasi Paralimpik Paris 2024 dan bangga menjadi rakyat Indonesia karena memiliki banyak potensi olahragawan hebat, termasuk dari teman-teman difabel. Cukup ya? Ya, cukup. Terima kasih Pak Reda, Terima Prof kasih. Reda, Terima kasih. Om Seni. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga, jaya!